Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Kalian di rumah? Sudah lama ya kita tidak bersua melalui video pembelajaran. Nah, kali ini kita sudah akan memasuki teks eksposisi. Jadi ini bab baru. Dan teks eksposisi kali ini adalah teks eksposisi bagian pertama. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Novi lagi. Tapi sebelumnya mari kita bertawasul dan berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada teks eksposisi kali ini fokus pembahasannya adalah tentang pengertian unsur utama, lalu pola pengembangan teks eksposisi, dan jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya. Nah, sebelum kita mulai mengenal pengertian teks eksposisi, kita pelajari dulu teks berikut ini. Mulai tanggal 1 September sampai 8 September akan diadakan sumbangan donor darah ke berbagai kampus dari RS Sutomo Surabaya. Donor darah ini akan dilakukan menyeluruh ke berbagai kampus dan kampung yang ada di kota Surabaya. Hal ini dilakukan untuk membantu para pasien yang butuh bantuan donor darah karena stok darah yang ada di rumah sakit sangat kekurangan. Maka dari itu, pihak rumah sakit sangat butuh apresiasi terutama kepada warga Surabaya agar ikut berpartisipasi dalam program ini. Baik, anak-anak, dari kedua paragraf ini, informasi apa yang kalian dapat? Ayo, betul sekali, informasi tentang pengadaan donor darah. Mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 1 September sampai 8 September yang dilakukan oleh di berbagai kampus dari Rumah Sakit Sutomo Surabaya. Kemana saja? Ya, yang akan dilakukan ke berbagai kampus dan kampung yang ada di kota Surabaya. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk membantu para pasien yang butuh donor darah karena stok darah yang ada di rumah sakit sudah sangat kekurangan. Baik, itu adalah informasi yang kita dapat dari kedua paragraf tersebut. Jadi, dari paragraf itu kita bisa simpulkan apa sih pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi karangan atau paragraf yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat. Baik. Jadi, teks eksposisi ini dari namanya saja mengekspos, jadi memaparkan tentang informasi yang akan disampaikan. Jadi melalui teks eksposisi kita bisa mengetahui informasi yang terkandung di dalamnya. Lalu unsur utama teks eksposisi yaitu ada gagasan dan fakta. Apa sih gagasan itu? Ya, gagasan atau ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Gagasan berisi komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Lalu fakta. Fakta adalah apa atau hal yang telah terjadi. Segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Jadi fakta itu sudah terjadi yang ditangkap oleh indera manusia. Dan bersifat nyata. Selanjutnya, pola pengembangan teks eksposisi, yaitu ada paragraf umum khusus, paragraf khusus umum, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Untuk paragraf khusus
Untuk paragraf umum khusus dan paragraf khusus umum ini sudah kalian pelajari di SD, tapi kali ini Bu Novi akan memperdalam tentang paragraf umum khusus dan paragraf khusus umum. Baik, kita lihat contoh berikut. Umum khusus. Memiliki server sendiri mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya kita dapat memanfaatkannya secara maksimal. Meskipun demikian, biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Biaya untuk hardware saja sudah di atas 10 juta rupiah, belum lagi biaya per bulan. Selain itu, kita juga membutuhkan tenaga profesional untuk menjadi operatornya. Nah, ini dia paragraf pola umum khusus. Pola umum khusus yaitu gagasan utamanya ada di kalimat utama, yaitu kalimat yang Bu Novi tebali. Ya, memiliki server sendiri mempunyai banyak keuntungan. Nah, itu adalah sifat umum atau gagasan umumnya. Nah, lalu diperjelas lagi di kalimat-kalimat selanjutnya yang bersifat lebih khusus, yang menjelaskan apa saja keuntungan dari memiliki server sendiri. Selanjutnya, pola khusus umum. Ini kebalikan dari pola umum khusus. Kalau umum khusus, gagasan utamanya ada di depan atau di awal paragraf. Tapi kalau khusus umum, kalimat yang bersifat umum ada di akhir paragraf. Baik, kita baca dulu contoh paragrafnya. Sebagian besar orang tampak berjajar di pinggir jalan masuk. Sebagian lagi duduk santai di atas motor dan mobil yang diparkir seenaknya di kiri dan kanan jalan masuk. Kawasan bandara sore ini memang benar-benar telah dibanjiri lautan manusia. Perhatikan kalimat terakhir. Ini merupakan gagasan umumnya, ya, gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Sedangkan kalimat-kalimat khusus yang menjelaskan bahwa kawasan bandara itu telah dibanjiri lautan manusia adalah kalimat-kalimat sebelumnya yang bersifat lebih khusus. Baik, ada pola ilustrasi dalam teks eksposisi. Namanya juga ilustrasi, perumpamaan. Baik, untuk lebih jelasnya kita baca dulu teksnya. Seorang ayah dalam rumah tangga adalah ibarat nahkoda di dalam kapal pesiar. Ayah adalah sesosok manusia yang bertanggung jawab penuh atas keluarga yang dipimpinnya. Samanya dengan nahkoda kapal pesiar. Bila nahkoda tersebut ingin pergi ke timur, maka semua penumpangnya akan pergi ke timur. Bila nahkoda itu tersesat dan tak tahu arah, maka penumpangnya juga akan tersesat. Begitulah peran ayah dalam suatu keluarga. Nah, perumpamaan seorang ayah diibaratkan menjadi seorang nahkoda kapal. Inilah yang disebut dengan pola ilustrasi. Lalu pola perbandingan. Kita baca dulu ya, biar kalian lebih jelas apa yang dimaksud dengan pola perbandingan. Jajanan kue dan apem adalah makanan ringan yang biasa dijumpai di pasar. Kedua jajanan pasar ini sama dalam bahan pembuatannya, yaitu dari bahan tepung terigu. Jajanan ini juga asli dari daerah pesisir. Namun dari kedua jajanan ini rasanya berbeda. Kalau jajanan kue rasanya manis, tapi kalau jajanan apem ada sedikit rasa kecut yang membuat ciri khas dari jajanan tersebut. Pada intinya sih, sebetulnya rasa yang ditonjolkan dari keduanya adalah manis. Dari bentuknya juga berbeda. Kue biasanya menonjolkan bentuk yang indah dan menarik sehingga banyak digemari oleh banyak orang. Tapi kalau apem hanya digoreng dengan wajan yang berbentuk bulat dan warnanya kecoklatan, sehingga hanya orang yang benar-benar tahu cara menikmatinya lah yang suka terhadap jajanan ini. Namanya saja perbandingan, ya. Jadi ada dua hal, ya, yang diperbandingkan di dalam paragraf tersebut, ya. Jadi bisa ini kalau di contoh ini adalah jajanan, ya, ada dua jajanan yang diperbandingkan. Kalau kalian ingin membuat pola perbandingan untuk teks eksposisi, ya, kalian bisa membandingkan apa saja, dua hal atau lebih yang bisa dibandingkan. Lalu jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan utama. Nah, ini sangat familiar sekali, ya. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan ada paragraf campuran.
Kita kembali lagi di pola umum khusus dan khusus umum. Kalau paragraf deduktif, ya, pola umumnya ada di depan atau gagasan utamanya ada di awal paragraf. Sama dengan pola umum khusus. Kalau paragraf induktif, induktif, ya, itu pola umumnya ada di akhir paragraf atau gagasan umumnya ada di di akhir paragraf. Kalau paragraf campuran yaitu kolaborasi antara keduanya, yaitu ada di awal dan di akhir paragraf. Jadi jelas ya, kalau paragraf deduktif itu ada di depan, deduktif depan atau di awal paragraf. Kalau induktif di dalam, ya, atau di akhir paragraf, itu adalah gagasan utama di akhir paragraf, namanya paragraf induktif atau yang disebut juga pola khusus umum. Kalau paragraf campuran, kolaborasi antar keduanya, yaitu gagasan utamanya ada di depan dan ada di akhir paragraf. Nah, anak-anak, itu teks eksposisi bagian pertama, ya, tentang pengertian, lalu tentang unsur utama, lalu bentuk-bentuk atau pola-pola penyajiannya, dan jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan utama. Semoga apa yang Bu Novi terangkan kali ini bisa kalian serap dengan baik, dan seperti biasa tugasnya melalui Sokratif dan lihat jadwalnya, ya, jangan sampai ketinggalan. Baik, Bu Novi akhiri hari ini. Semoga kalian tetap sehat, semoga kita bisa dipertemukan lagi, ya, di kelas dengan pembelajaran yang lebih atraktif lagi, ya, lebih asik lagi di kelas. Oke, baik, Bu Novi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.